di Loyola Podcast. A M D G. Nah, hari ini aku Stefani akan jadi host kalian kali ini. Kita udah kedatangan 2 tamu nih. Kira-kira siapa ya? Yuk kita mulai aja dengan perkenalan mereka. Silakan kenalin diri kalian dulu, mungkin. Oke, perkenalkan nama saya Laksamana Pixel Tanjayartono, biasa dipanggil Pixel, KEKL 20. Perkenalkan, nama saya Jerry Michael Elim, saya merupakan KEKL 2020. Nah, udah perkenalan nih. Aku mau tanya nih sekarang. Gimana perasaan kalian bisa kembali datang ke Loyola hari ini setelah lulus dan udah resmi menjadi KEKL? Kalau saya pribadi ya bangga, karena dipanggil oleh alma mater sebagai tamu, bukan sebagai orang yang tak ada apa-apa datang ke Loyola. Tapi di sini saya sebagai tamu didatangkan ke Loyola. Bangga sih, bangga. Terima kasih telah mengundang saya. Kalau saya rasanya senang banget. Pertama, sudah lulus dari KEKL, dan ketika kembali di Loyola itu dengan berbagai macam perubahan ya, mungkin ada renovasi dan lain-lain, tetapi tetap kenangannya tuh sama gitu. Jadi kita dulu tetap di tempat ini, kita dulu pernah ngapain aja itu tetap sama gitu, walaupun bangunannya berbeda. Rasanya senang banget bisa kembali ke sini. Oke. Ada nggak sih pengalaman yang benar-benar berkesan di hati kalian tentang Loyola? Kalau dari aku sih banyak banget ya. Kalau diceritain satu-satu mungkin terlalu panjang. Ya jangan salah satu. Pilih aja salah satu yang paling berkesan banget. Paling berkesan mendaftar menjadi calon keluarga Dewan Keluarga Kolese Loyola. Kalau jadi apa nih? Kalau aku yang paling berkesan itu pertama kali ketika masuk Loyola ya, waktu Popsila itu kayak takut kan pertamanya, nggak punya teman dan orang-orangnya tuh serba baru semuanya dari berbagai macam latar belakang. Lah, tapi serunya di Loyola tuh bisa kakak kelas yang waktu itu 67 sama 66 ya, itu menyambut angkatan 68 dengan penuh sukacita dan dengan tepuk tangan. Kita bisa melewati jalur yang dibuat mereka, itu sangat seru. Jadi kayak kita tuh dihormati gitu sebagai adik kelas, tapi tetap dihormati gitu. Itu sih yang paling berkesan. Sama waktu setelah selesai Popsila hari kelima, itu waktu sulokonan setelah baptisan dari pater yang nyemprot-nyemprot air, itu tiba-tiba hujan deras dan angkatan 8 tuh semuanya bersorak-sorak. Itu sangat seru sih, sangat berkesan. Oke. Nah, di luar sana kan banyak nih orang-orang yang bilang kalau sekolah di Loyola itu susah. Jadi gimana nih menurut kalian yang udah lulus dari Loyola tentang ya pengajaran di Loyola, apa itu bener-bener kayak susah gitu? Oh, itu bohong itu. Di Loyola tuh gak susah, tapi harus dinikmati. Kalau dinikmati ya tertekan, nanti jadinya dan naik kelas. Jangan ya, masuk Loyola jangan tertekan, nanti mah dan naik kelas. Oke, kalau menurut jadi gimana? Kalau menurutku ya susah atau mudah itu tergantung kitanya sendiri. Kalau aku ngerasain sendiri sih emang pertamanya susah. Cuma ketika ada teman-teman lain yang membantu, misalnya kita nggak tahu materi ini, ada tugas yang sulit, tapi bisa dikerjakan bersama, itu diajarin satu-satu sama orang yang mungkin lebih bisa dalam suatu materi tersebut, jadi lebih mudah rasanya. Jadi kita juga perlu support dari teman sih. Oke. Nah, selain memang Loyola kan terkenal dengan pendidikan yang bagus nih, Loyola kan juga punya kayak banyak kegiatan lain yang bisa membantu siswa-siswinya dalam mengembangkan potensi diri. Kayak ada ekstra, OHA, lewat panitia acara, kemudian ada KKL, orator. Nah, menurut kalian sendiri apa aja sih manfaat untuk aktif berorganisasi? Kalau menurut aku, yang pertama, kalau ketika aktif dalam berorganisasi, terutama karena banyak sekali kepanitiaan di Loyola, ya mendapat teman sungguh manfaat yang paling berarti. Karena ketika kalian berada di Loyola tapi nggak punya teman, wah, eman-eman kalian bayar mahal untuk masuk Loyola tapi nggak punya teman. Jadi tetap teman ya harusnya yang paling penting. Betul, karena kalau nggak ada teman kalian sendirian gitu, nggak terasa sekolah di Loyola. Saya pernah sendirian. Hah? Belum pernah. Sama ada teman ya gitu ya di Loyola gitu ya. Oke, kalau jadi? Oh, kalau gimana? kita aktif berorganisasi Iya, ya. aktif berorganisasi.
kalau aktif organisasi itu penting banget, apalagi di Loyola ya kan eventnya banyak banget dan ada susunan panitia-panitia. Lah Loyola itu sudah apa ya, memberikan kesempatan bagi kita, sudah memberikan kesempatan mau nggak jadi panitia gitu loh. Lah diharapkan juga KKL tuh mau gitu, soalnya tuh banyak sekali yang bisa didapat. Contohnya tuh misalnya kalian tergabung menjadi si acara, bisa membuat rundown, itu kan belajar, sebelumnya nggak bisa jadi bisa, atau enggak si media gitu ya, bisa belajar membuat poster dan lain-lain, itu juga penting gitu loh. Dan paling penting kalau berorganisasi atau aktif dalam panitia acara itu saling berkoordinasinya, jadi kayak saling melengkapi antara satu si dan satu si lainnya gitu sih. Oh iya, aku mau nambahin, jadi kalau di Loyola ini tuh kepanitiaan seluruh KKL tuh sangat mau, dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Mungkin di universitas saya ya, mungkin baru masuk universitas ada kepanitiaan gitu, pada jarang yang mau untuk daftar, tapi di Loyola ini semuanya sangat antusias. Kira-kira apa tuh alasannya kenapa kok kita anak Loyola pada antusias nih sama ikut panitia acara? Kalau menurutku ya, karena mungkin lihat teman-temannya ikut panitia, terus dapat banyak teman, jadi iri, pengen jadi. Intinya teman ya berarti ya, intinya Teman. Oke. Betul sekali. Ada yang daftar jadi panitia loh dulu waktu angkatan kita. Ada yang daftar jadi panitia tapi tidak keterima, terus sakit hati, tidak mau daftar lagi, dipilih panitia dan itu kenapa sih? Oh, kalau itu beda cerita, karena mungkin bawaan mental dari masing-masing pribadi kan. Bawaan mental ya. Oke. Terus sekarang aku mau tanya tentang basket nih. Anak basket sendiri kan banyak tuh orangnya. Pernah nggak sih kalian tuh merasa minder sama teman lainnya yang main basketnya lebih bagus dari kalian? Wah, kalau minder enggak, tapi saya sadar diri bahwa kemampuan saya tidak seberapa. Ya, saya mencari cara. Merendah nih, merendah. Saya mencari cara untuk menonjolkan sesuatu yang aku punya ya. Contohnya apa? Kalau aku ya menyemangati tim untuk semangat berlatih ya. Penting loh, itu penting loh. Jangan salah loh. Karena teman-temanku tuh hebat-hebat, tapi kalau mau latihan tidur aku bingung. Oh, wah ketahuan nih. Ketahuan nih, siapa nih yang tidur? Siapa nih yang tidur? Wah, lanjut. Kira-kira kalau dari Jerry apa nih? Oh, kalau minder pasti pernah ya. Cuma itu malah menjadi alasan buat kita berjuang lebih lagi. Kita misalnya ada satu orang nih yang lebih hebat dari kita, secara skill maupun permainan basketnya. Kita bisa menjadikan dia sebagai tolak ukur gitu. Aku harus bisa kayak dia atau mungkin malah harus melebihi gitu. Jadi kita bisa nambahin latihan-latihan sendiri. Kalau aku sih gitu. Minder tapi jadi tolak ukur biar bisa. Oke. Next. Kak sendiri kan ini Fisher di KKL. Jerry jadi orator. Nah, kalian kan pada tuh kayak harus ngurusin banyak hal ya. Harus fokus sama pelajaran, tapi juga harus latihan basket. Gimana cara kalian untuk membagi waktu supaya semua itu tetap stabil dan berjalan dengan baik? Kalau dari aku sih menyusun skala prioritas. Jadi kalau memang ada sesuatu yang harus dikorbankan, lah yang paling tidak penting tersebutlah, yang paling kurang penting, maaf, itulah yang mau tidak mau harus dikorbankan. Contohnya apa nih yang kurang penting? Kalau misal ada rapatnya itu rapat besar seperti popsila, dan juga ada latihan basket untuk keperluan DPR. Nah, kalau saya sendiri melihat bahwa popsila tersebut saya sebagai koordinator, pada yang lalu sebagai koordinator keamanan, yang peran koordinator itu sangat penting untuk melihat, untuk datang di rapat tersebut mengevaluasi apa yang terjadi. Kalau jadi gimana? Kalau aku tuh sama Pixel sih, harus ada satu hal yang dikorbankan lah hitungannya. Contohnya waktu dulu aku mendaftar orator sama basket, itu aku mengorbankan salah satunya yaitu basket. Saya sering nggak ikut latihan lah. Soalnya aku harus mendaftar orator, harus ikut seleksi fisiknya, harus ikut seleksi kelas materinya. Jadi ada yang dikorbankan, tapi kalian jika mengorbankan suatu hal, misalnya basket ya aku tetap mengejarnya dengan cara latihan sendiri di rumah. Apakah ada kepengaruh gitu kan? Kalian kan ngorbanin latihan basket ya berarti intinya. Kalian tuh ada kayak apa? Pengaruh ke misalnya kayak skill kalian jadi berkurang atau gimana gitu nggak? Kalau pengaruh pasti ada ya. Jadi kalau kita aktif di salah satu, mungkin kita akan ketinggalan di sisi yang lainnya. Tapi kalau kita mau untuk mengejarnya, sehingga pasti bisa sih. Jadi sini? Pasti ada yang berkurang lah, tapi yang paling penting kan itu lagi support dari teman.
teman tetap membantu, ini loh polanya seperti ini, diajari kemarin kamu ketinggalan latihan yang ini, diajari gitu sih. Sosok banget ya ternyata ya teman-teman Iya, ya. tim basket itu gitu. sudah menjadi seperti keluarga sendiri. Oh, oke. Berarti intinya adalah teman. Semua itu adalah teman. Betul, Oke. teman. Next. Pernah nggak sih kalian tuh berpikir untuk berhenti di salah satu kegiatan itu? Kalau berpikir untuk berhenti tidak pernah sih. Tapi kalau merasa capek, lelah pastinya. Tapi kalau aku sendiri ya sudah menjadi kebiasaan gitu dari kelas 10 pulang malam di kos diri. Untuk apa? Untuk menambah kedekatan. Teman lagi. Paling-paling teman. Oke. Kalau jadi, Kalau aku nggak pernah berpikir buat berhenti. Soalnya kalau aku pertama kan kita sudah memutuskan, kita sudah tahu ada satu hal, kita ikut basket. Kedua, kamu sudah tahu kamu ikut basket, tapi kamu masih mau daftar ikut orator atau mungkin di KKL ya. Berarti kan kamu sudah memutuskan dari awal, kamu harus menyelesaikan sampai tuntas. Jadi itu sebagai bentuk tanggung jawabmu. Kalau aku sih kayak gitu. Bener yang diomongin Pixel, pasti ada rasa lelah, kesal, capek, rasanya berat banget. Tapi penting lagi, support dari teman. Betul. Support dari keluarga, support dari teman itu yang paling penting. Seperti itu sih. oke. Kalian kan sekarang udah lulus nih. Berarti kan tanggung jawab kalian tuh udah selesai secara tuntas. Itu perasaan kalian gimana? Wah, sedih banget sih harus meninggalkan Loyola. Oh, Rasanya sedih ya? ingin kalau bisa 3 tahun lagi di Loyola. Waduh. Tapi tetap mendapatkan gelar gitu. Oh, Rasanya bukan pelajarannya tapi kekeluargaan yang ada di Loyola itu ketika kalian kuliah nanti pasti akan merasa, apalagi ketika awal-awal kalian merasa ada yang berbeda gitu. kalau pelajaran lupain aja gitu ya. Betul. Yang penting kekeluarganya ya. Betul, Oke, setuju. betul. Oke, kalau jadi gimana? Iya benar. Yang paling penting emang keluarganya sih. 3 tahun tuh kurang lah kalau di Loyola. Soalnya tuh terasa sangat cepat sekali. Tahu-tahu kok kemarin tuh rasanya baru masuk, tapi tahu-tahu udah lulus gitu. Lulusnya jalur corona juga gitu. Oke. Nah, berarti kan kita ngomongin temen nih. Sebenarnya temen yang mana sih yang kalian maksud? Temen itu yang ada di saat kita lagi down maupun lagi up. Nah, temen ya contohnya kayak Jerry dan aku ya mungkin ya. Kita selalu support satu sama lain. Meskipun Jerry masih down, kita bantu Jerry untuk angkat. Ya sama juga Jerry juga melakukan itu ke aku juga sih. Temen hidup, pacar? Wah, kalau itu tidak, karena komitmen untuk menjadi dewan keluarga koleksi Loyola. Bagus. Berarti menyimpan komitmennya dari Tapi awal. nggak tahu kan orator. Oke, kalau jadi gimana? Gimana maksudnya? Temennya temen yang mana maksudnya? Ini kan teman Pixel. Teman basket lah, aku lebih serunya tuh kalau aku misalnya punya masalah nih, misalnya Temen basketnya cewek apa cowok ini? Cowok lah. Oh, cowok. Tapi kan cewek. Untungnya Oke. Deketin cewek gimana? Ya, untungnya kan gini, aku kan dekat sama orang-orang dari angkatanku sendiri kayak Pixel, boleh sebut nama deh, Samuel, Andrew, Oke. Dion itu, Chandra, Juan itu kan angkatanku yang basket dan kita dekat. Kita misalnya ada satu masalah, kita pasti saling menceritakan gitu. Kita saling membangun lagi, kita saling menghibur. Misalnya Pixel pernah deketin cewek tapi ditolak atau udah dibales, kita yang ngasih saran, ngasih semangat buat Pixel untuk Jangan terus. berbohong. Nanti tersebar buah-buah. Jadi dulu waktu Pixel di KKL deketin cewek. Udah waktu di KKL nih. Ini waktu setelah di KKL. Setelah di KKL bentar lagi terus corona. Oh ya pernah sih, tapi kan pernah kan ngechat Mungkin. mungkin. Kalau cewek ada nggak nih? Kalau cewek, iya enggak. Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Berarti sumber yang saya punya berarti salah ini. Kan saya sumber itu ada yang berbicara kalau ada cewek ini sebenarnya. Oh, nggak ada. Oke, kita next. Sekarang setelah saya tanya jawab, kita akan main games nih. Nah, jadi di sini tuh aku akan nunjukin kalian gambar dan tugas kalian adalah deskripsiin gambar dalam satu kata. Dan kata yang kalian sebutin nggak boleh sama satu sama lain. Oke, gambar pertama adalah bola basket. Siapa dulu yang mau mulai? Segalanya. Ada jadi apa nih? Bulat. Bulat. Oke, kalau ya benar sih bola basket bulat sih. Oke, next. Sekarang kita punya coach kita tercinta. Kok kentung? Wah, sayang banget. Sayang banget. Sayang. Sayang. Oke. Jadi apa?
Lihat bulat lagi boleh. Bulat. Oke, bulat. Kalau adik jadi Ciri khas gitu loh, Oh, ciri khas. kan bulat tapi tetap menyayangi anak-anaknya. Oh. Nah, ini aku dengar-dengar nih ada sumber gitu yang bilang kalau Kak Kento ini suka Mahatma ya? Sebenarnya Mahatma itu apa sih? Mungkin kan bisa jelasin. Di Mahatma itu adalah suatu kebiasaan anak-anak basket. Singkatannya itu makan sehat bersama. Jadi biasanya diadakan ketika ada yang merayakan poin pertama, ulang tahun, MVP ataupun apa. Semuanya itu lah. Nanti sering banget ya kayak gitu ya Mahatma? Fungsinya sebenarnya Mahatma untuk bonding tim basket. Jadi kekeluargaan kita semakin erat. Raket ya. Erat banget. Raket. Oke. Raket bukan raket ya? Iya. Oke, maaf ya. Oke, sorry. Next, kita punya lapangan basket. Apa? Siapa dulu yang mau mulai nih? Aku dulu aja deh. Oke. Saksi. Wih. Wah, Kota. Kemarin tadi bola basket, bulat Bukan. kota. di lapangan basket itu belajar. Belajar. Oke. Sama kayak buku ya berarti ya, belajar. Bukan, belajarnya berbeda. Belajar kehidupan. Jangan menganggap di lapangan basket itu kita belajar basket saja, tapi kita belajar kehidupan. Kekeluargaan. Intinya kekeluargaan. Oke, next. Kita punya Suloko. Terbaik. Kita. Kita, ya, kita semua tuh Suloko. Next, tim basket Loyola. Keluarga. 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 Kita cibuk. Ayo nggak boleh sama. Terutama nih, mungkin yang bagian sebelah sini mungkin ada yang mengenang di hati. Enggak. Oh, Mungkin nggak karena ada. terlalu Enggak. berkesan, jadi Oh, jadi satu susah kata itu diungkapkan kurang. ya? Oke. Aku Ada sih kalau tim basket buat aku tuh satu. Satu. Oke. Next kita punya jersey kita. Jersey Loyola. Wah, ini senjata perang. Kalau dalam peperangan yang sesungguhnya menggunakan pedang. Kita sebagai anak-anak basket perang menggunakan jersey. Oke. Coba kalian anak-anak basket mau tanding basket nggak pakai jersey basket. Kalian bukan tanding. Oke, bener sih. Setuju, aku setuju. Oke, kalau jadi apa? Sekolah. Sekolah. Kebanggaan ya? Banggaan. Dan next, kita punya piala. Bonus sih. Hasil dari tiga kelas kalian ya? Betul sekali. Oke. Nah, gimana ya? Kalian sekarang udah jadi kangen sama Loyola nggak nih? Wah, kalau kangen banget sih. Selalu ya. Selalu. Setiap harinya kita tuh menghabiskan waktu kita kangen Loyola. Soalnya kita tuh pengen lagi dulu merasakan di Loyola. Jadi hari ini seneng banget ya. Senang banget meluangkan banyak waktu untuk datang ke sini. Segalanya dikorbankan. Asik. Oke. Sebelum penutupan, aku mau tanya satu pertanyaan terakhir nih. Pernah nggak sih kalian itu udah kayak berjuang mati-matian, udah kayak latihan basket, dan bener-bener kayak berjuang terus sampai nambah latihan basket, tapi ternyata kalian tetap aja hasil akhirnya dan kalian tuh kecewa dan kalah dalam pertandingan gitu. Pernah nggak sih kalian? Pernah. Gimana, mungkin bisa diceritain perasaan kalian gimana? Yang aku ingat dulu waktu pernah ya kita nambah porsi latihan tuh setiap pagi. Jadi jam 5 itu ya paling lambat setengah 6 ya. Kita tuh berangkat semua buat latihan basket di sekolah di lapangan outdoor Loyola. Tetapi kayaknya waktu DPL kita tuh pertama kali pertandingan langsung kalah. Jadi kita udah kayak kerja keras, udah nambah porsi latihan tapi tetap kalah. Jadi kecewa tetap ada, cuma ya harus bangkit lagi gitu. Betul sih, kecewa pasti ada, tapi yang sebenarnya itu kebahagiaan dimana kita harus mengorbankan waktu, bangun jam 5, datang ke sekolah untuk bertemu dengan teman-teman, melakukan latihan tambahan. Jadi kalau ketika kalian bangun pagi untuk latihan tambahan itu semakin dekat lah. Oke. Nah ini nih yang perlu kita ingat ya, bahwa memang manusia tuh mengalami kekecewaan dan kekalahan itu adalah wajar. Yang penting kita tuh harus mampu untuk bangkit kembali. Oke, aku mau ucapin terima kasih nih buat jadi sama Pixel yang udah mau jadi narasumber di podcast kali ini. Sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Kalian semua yang di sana yang melihat. Terus ya udah sekian dulu aja dari aku. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.